Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung ke materi, ini video kedua. Oke, untuk framework programming pendahuluannya seperti ini. Oke ya. Nah, materinya untuk pertemuan pertama kita kali ini tentang tahap pemahaman. Oke ya. Kemudian nanti ada tahap persiapan, cara instalasi aplikasi yang dibutuhkan. Kemudian lingkungan folder kerja. Karena apa? Karena untuk folder kerja di Django itu sedikit berbeda dengan kemarin kita kenal bahasa yang sebelumnya gitu ya. Nih, untuk tahap pemahaman untuk di Django nanti kita kenal yang namanya model, view dan template. Kalau saya eh, detailkan nanti ada denahnya, bukan denah ya, di diagramnya gitu ya. Untuk model itu maksudnya adalah berhubungan dengan database, sedangkan untuk view mengatur HTTP request dan response. Ini maunya ketampilan atau ke database dulu baru ditampilkan gitu ya. Nah, view ini yang mengontrolnya. Kemudian ada yang namanya template. Template ini berhubungan dengan user. Ya, otomatis ini berhubungan dengan user interface-nya, HTML-nya gitu ya. Nah, untuk skemanya seperti ini diagramnya yang tadi saya berikan untuk klien ya. Untuk klien, dia akan misalnya memberikan request gitu ya ke dalam URL configuration-nya, nanti akan ditangkap oleh view. Nah, ini nanti view akan menangkap apakah dia ini membutuhkan database atau tidak. Tapi kalau misalnya request-nya hanya menampilkan saja, otomatis dia akan melarikan atau lanjut ke yang namanya template. Di mana template ini nanti otomatis akan menampilkan sesuai permintaan dari klien dalam bentuk respons. Beda lagi misalnya kalau klien nanti berhubungan dengan data. Klien akan merequest gitu ya. Nah, untuk view-nya ini akan otomatis ngecek apakah dia berhubungan dengan database apa tidak. Dilihat query setnya gitu ya. Nanti dilihat oleh model oleh view akan dilemparkan ke model, otomatis untuk model akan langsung dihubungkan dengan database-nya, di mana di dalamnya ada transaksi datanya. Oke ya. Untuk response datanya nanti sesuai dengan request tadi akan dikembalikan lagi ke dalam view. Untuk view nanti otomatis tadi data yang diminta apa, otomatis akan tampil di template. Karena apapun data yang diminta otomatis tetap harus ditampilkan dalam bentuk HTML gitu ya. Jadi tidak murni database. Nah, tetap harus ditampilkan menggunakan template, nanti otomatis lari ke klien dalam bentuk respons yang diinginkan. Untuk tahapan persiapan, cara instalasinya, ini masternya Anda bisa download master, ini saya menggunakan Python versi 3.8 gitu ya. Kemudian atau Anda mau lihat video instalasinya ya sesuaikan, silahkan. Ini kalau saya lihat, bentar ya, untuk videonya, ini saya sedikit terangkan cara instalasinya. Otomatis Anda wajib download dulu Python RAR-nya, kemudian Anda ekstrak di dalamnya dalam bentuk folder. Nanti kalau Anda lihat ada dua pilihan, ada 64 bit atau yang 32 bit. Karena punya saya OS-nya 64 bit, otomatis saya menggunakan yang 64 bit. Cuman hati-hati, kalau sudah Anda jalankan, jangan langsung install saja. Anda perhatikan dulu, Anda aktifkan dulu add Python to path supaya nanti dikenali di terminalnya di Visual Studio Code gitu ya. Ini Anda pilih dulu, jangan install dulu, Anda pilih dulu baru Anda klik install. Nah, untuk prosesnya cukup banyak, cukup panjang gitu ya. Saya percepat saja. Nih, jadi Anda butuh kesabaran juga. Oke, kalau sudah Anda tunggu, kayaknya masih lama juga ya. Oke, nah sudah selesai. Kalau sudah selesai, otomatis nanti ada pilihan untuk gitu ya. Kalau sudah, Anda tinggal klik open folder tempat kerja Anda. Ini kebetulan tempat kerjanya belum ada, saya buat dulu gitu ya. Saya percepat aja juga. Oke, ini contohnya di folder baru, namanya coba. Saya select gitu ya. Oke, contoh saya membuat
sebuah file namanya tes1.py. Otomatis kalau Anda membuat file Python oleh Visual Studio Code-nya, otomatis akan ngecek, oh ternyata untuk .py memang untuk Python gitu ya. Nah, nanti Anda wajib mengaktifkan sebuah extension namanya Python. Anda bisa install di sini atau Anda ke extension gitu ya, ke extension Anda klik, kemudian Anda cari yang namanya Python, seperti yang ada di video ini. Oke ya. Anda install di situ silahkan. Nah, untuk yang kedua itu ada yang WSL ya, itu kayaknya recommended ya, namanya recommended ya berarti bisa diinstal bisa tidak gitu. Anda bisa pilih. Nah, kalau sudah Anda installnya, ini contohnya untuk yang di video ini menggunakan extension. Nah, Anda cari dulu Python, kemudian Anda install. Nah, waktu install ini memang wajib aktif di internet ya, aktif. Jadi pastikan pakai tandan jaringannya. Oke, kayaknya kelihatannya cukup cukup lama. Nah, Anda tunggu. Nah, kalau sudah benar, nanti otomatis nah, Anda sudah siap-siap untuk eh, membuat sebuah file Python sederhana. Nah, ini waktu Anda jalankan, pojok kiri bawah Anda lihat dulu. Dia ada tulisannya Python 38.1 gitu ya, 64 bit. Kalau Anda klik nanti otomatis akan keluar seperti ini. Ada Pythonnya gitu ya, 84, 64 bit. Kemudian Anda jalankan, Anda pilih saja, Anda klik. Oke, kalau sudah Anda klik, otomatis Anda siap-siap untuk membuat file Python. Nah, waktu Anda sudah klik, ternyata ada lagi yang namanya linter pilin gitu ya. Ini untuk apa? Ini untuk biasanya untuk debug Anda. Debugnya benar apa enggak, debugnya ini salah apa enggak. Nah, ini yang bertugas untuk mengecek per barisnya gitu ya. Oke, Anda klik saja, install silahkan. Nah, Anda tunggu. Nah, cara instalasinya ternyata tidak di extension ya. Anda lihat prosesnya ada di sini, ada di terminal. Anda tunggu di dalam terminal, terus ke bawah gitu. Ini karena masih baru, otomatis sudah ada semacam kayak barnya untuk dijalankan ya. Oke. Nah, kalau sudah, otomatis Anda sudah siap-siap untuk membuat file Python. Nah, Anda coba aja sebuah baris untuk mencetak file Python di atas. Contohnya seperti ini. Selamat apa itu? Selamat datang gitu ya. Oke. Kemudian Anda simpan. Waktu Anda simpan, kemudian Anda jalankan, kalau masih ingat menjalankan file Python, Anda bisa tekan F5, silahkan. Atau Ctrl P gitu ya. Nanti waktu Anda tekan F5, otomatis ada pilihan ini file apa gitu ya. Nah, nanti tinggal tunggu saja ada pilihannya Python file, Anda pilih yang namanya Python file seperti ini. Anda pilih, Anda klik aja Python file, kemudian Anda tunggu prosesnya sampai keluar hasilnya, sampai promnya keluar kembali. Oke, ini cara menginstal Python. Siapa tahu Anda lupa kemarin gitu ya. Nih, kalau sudah, kembali lagi. Nah, untuk cara instalasi Visual Studio Code, enggak saya videokan ya, karena sudah di luar kepala harusnya. Nah, untuk kalau Anda masternya hilang, Anda bisa downloadnya di sini, silahkan. Ini madein saya, maksudnya di drive saya. Tapi kalau Anda, Bu, saya punya Visual Studio Code yang terbaru, Bu. Oh, ya silakan, lebih baik begitu gitu ya, karena otomatis ada updatean terbaru. Nah, selanjutnya Anda instalasi Django. Instalasi Django-nya menggunakan perintah seperti ini. Versi yang saya gunakan masih 2.2.12. Jadi waktu Anda install sekaligus versinya ya. Anda bisa nginstalnya di Visual Studio Code. Oh, kelihatannya belum saya buka Visual Studio Code-nya. Oke, saya buka dulu Visual Studio Code. Udah tunggu. Nah, ini kebetulan. Oh, bentar, bentar, bentar. Oke ya, bentar.
Oke, ini sudah ke directory. Saya punya directory namanya Django gitu ya. Di mana di dalamnya sudah ada folder yang namanya cobaan. Maksudnya ini adalah folder beda gitu ya. Nah, kalau saya ingin membuat folder kerja, eh, nah nanti kita kenal yang namanya project dengan aplikasi. Nah, sebelum ke sana, Anda wajib install Django-nya dulu. Tadi sama seperti tadi kita pakai perintah. Pastikan di folder Django ya. Ini punya saya namanya Django. Punya Anda silahkan sesuaikan sendiri-sendiri ya. Tadi kita punya perintah Django sama dengan 2 kali 2 titik. Benar ya? Saya sedikit lupa. Oke, bentar. Ke atas ya, sama dengan 2 kali 2 titik 12. Seperti ini. Nah, karena saya sudah pernah install Django, jadi di sini ada tulisannya already satisfied gitu ya. Jadi sudah terinstall sebenarnya. Tapi kalau teman-teman mau install baru, saya yakin nanti modelnya menunggu instalasi. Enggak lama kok. Enggak seperti yang lama kemarin itu apa ya? Laravel kemarin ya. Nah, itu. Ini termasuk cepat ya kalau install Django. Django, tulisannya Django ya, tapi bacanya umum orang ngomong Django. Oke, nah selanjutnya ini ke folder kerja. Oke, bentar ya. Oke, untuk folder kerja, nanti Anda kenal yang namanya project dan application. Terus apa bedanya? Anggap saja project itu adalah induknya, sedangkan application itu adalah subnya. Jadi mungkin kalau Anda bisa analogikan seperti ini. Saya punya Simaka gitu ya. Simakanya nanti ada dashboard untuk mahasiswa, dashboard untuk dosen, dashboard untuk BAA, ada dashboard untuk BAU. Karena kalau selama ini Anda pakai Simaka yang sekarang kan masih semuanya jadi satu ya. Nah, misalnya kalau saya bagi-bagi Bu, sendiri-sendiri mahasiswa nanti ke alamat a.asia.asia.id, misalnya kalau dosen nanti ke alamat z.asia.asia.id, contohnya gitu ya. Beda-beda. Apakah bisa? Ya bisa. Jadi beda aplikasi ya. Atau mau Anda bedakan yang lain silahkan. Nah, apa pembedanya? Kalau project nanti oleh hasil instalasinya ada beberapa file, tapi untuk project mesti yang utama adalah file setting dan URL. Tapi kalau aplikasi itu nanti dapat file, beberapa file yang cukup lumayan banyak dibandingkan yang project. Contohnya seperti ini. Semuanya file kalau aplikasi modelnya seperti ini. Dan tidak ada satupun yang berisi URL atau setting. Jadi kalau ada setting sama URL itu punyanya project. Tapi kalau tidak ada setting sama URL itu punyanya aplikasi. Itu aja kalau saya sih. Anda tidak perlu ngapalin berapa filenya yang didapat setelah instalasi ya. Cukup lumayan membingungkan. Nah, ini contohnya seperti ini. Kalau ini saya lihat, nih, nanti ada yang namanya, jadi kalau Anda punya project namanya Simaka, Anda buat ya, buat project namanya Simaka. Nanti ada double, bisa kan dikatakan double ya, ada folder baru di mana di dalam foldernya itu adalah nama project yang tadi Anda buat. Contoh seperti ini. Nanti Anda otomatis akan ada folder namanya Simaka, kemudian di Simakanya ada sub folder namanya Simaka juga. Jadi jangan bingung. Jadi sama, namanya project itu sama seperti folder kerja utama. Nih ya. Sedangkan untuk aplikasi, kalau Anda membuat aplikasi ya cuma satu, foldernya cuma satu. Ini contohnya. Ini pembedanya, Anda lihat untuk di Simaka ada folder ini, yang di aplikasi tidak ada. Tapi kalau di aplikasi, nah ini defaultnya ya dapat apa? Dapat filenya waktu setelah install seperti ini. Nah, mari kita coba cara membuat folder kerja. Anda lihat membuat projectnya jadinya seperti ini. Untuk membuat project, tinggal Django min admin spasi start project, kemudian nama projectnya apa. Tapi kalau membuat aplikasi, hati-hati ini ada tanda apa ya, syarat dan ketentuan berlaku ya. Jadi hati-hati. Pastikan untuk aktif di folder project dulu.
Jadi Anda pakai menggunakan perintah CD. Apa itu? Nah, nanti kita coba ya. Oke, sekarang kita coba dulu membuat project. Anda lihat di Django saya cuma punya satu folder cobaan. Nah, saya ingin membuat project namanya kelas. Saya buat saja sebuah project namanya kelas, saya ganti. Saya namakan dengan tadi Django min admin spasi start project. Nah, hati-hati ini start projectnya saya kasih nama kelas. Dan Anda tunggu. Nah, kalau benar ini sudah ada namanya kelas. Nah, kalau ini Anda buka, sudah ada nama subfolder namanya kelas juga. Jadi jangan bingung. Kelas ini adalah untuk project keseluruhan, sedangkan file-filenya ada di sub yang namanya kelas. Nah, di sini sudah ada nama settings dan URL. Ya, jadi jangan bingung. Kelas berarti ini project. Kenapa? Dia ada kembarannya, gitu ya. Atau di dalam kembaran subfoldernya ada folder, ada file namanya settings dan URL. Yes, itu pembedanya. Jadi ini project. Tapi kalau Anda ingin membuat aplikasi, hati-hati. Jadi sama seperti tadi, hati-hati kalau Anda membuat aplikasi. Diam-diam menghanyutkan nih. Nih, pastikan untuk aktif di folder project. Maksudnya apa? Anda lihat, prompt saya ada di mana nih? Saya ada di Django, gitu ya. Folder saya ada di Django. Padahal saya mau mengaktifkan di kelas, ya. Saya mau mengaktifkan di kelas. Berarti Anda harus ke Django/kelas. Nah, caranya Anda harus tinggal pakai perintah cd, mengaktifkan direktori kelas. Nih. Oke ya. Jadi sudah benar kelas, baru Anda buat aplikasi. Django min admin start app. Misal, saya kasih nama dashboard. Nih. Oke ya. Nih, kalau Anda benar, tidak terjadi apa-apa memang. Di sini tidak ada tambahan dashboard, tapi di dalamnya kelas sudah ada sebuah folder namanya dashboard. Nah, Anda lihat di sini sudah tidak ada file yang namanya setting dan URL. Karena apa? Ini adalah aplikasi. Jadi beda ya. Ini contohnya. Sedangkan yang ini adalah folder project, sedangkan yang atas adalah folder aplikasi. Bu, kalau saya punya aplikasi banyak, seperti tadi contohnya saya punya dashboard untuk dosen, mahasiswa, BAA dan BAU, bagaimana caranya? Ya, sama seperti tadi, yang pastikan folder kelasnya dulu, kemudian tinggal Django min admin start app, namanya apa. Bu, apakah sudah seperti itu? Belum. Loh, kok belum, Bu? Kenapa? Ini Anda masih berteman dengan dashboard, hanya berteman saja, tapi belum jadi bestie. Ya apa yang ngomongnya, nggak, bukan jadi teman dekat gitu ya. Kalau teman dekat biasanya itu keluarga saya kenal gitu ya. Keluarga saya paham ini teman dekatnya teman anak saya gitu, biasanya gitu. Nah, sedangkan untuk dashboard sama kelas ini masih berteman saja. Belum berteman dekat. Supaya berteman dekat, nah ini Anda harus dikenalkan, harus mengenalkan app-nya nih di project. Tahunya di mana? Cara mengenalkannya gimana? Anda harus buka setting.py, kemudian Anda cari install apps, kemudian Anda kenalkan nih di sini. Maksudnya apa? Nah, saya punya teman namanya dashboard. Supaya dia jadi teman kenal teman baik saya, bestie saya gitu ya. Jadi ini harus dikenalkan di mana? Di settings PY. Anda buka saja, Anda cari yang namanya install apps. Nah, tinggal Anda tambahkan. Teman saya namanya dashboard, Bu. Oh iya, Nak, gitu ya. Dashboard sesuaikan dengan nama tulisannya, jangan sampai salah. Kemudian jangan lupa untuk koma lagi. Kenapa? Untuk persiapan nanti mungkin Anda punya banyak teman, punya banyak bestie gitu ya, punya banyak aplikasi gitu ya. Nah, Anda tinggal nambahkan lagi seperti ini. Kalau sudah saya simpan. Nah, ini adalah untuk folder kerja persiapan nanti kita untuk materi selanjutnya. Oke ya, sementara ini dulu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada pertanyaan jangan lupa aktif di WA Group, jangan malu-malu untuk bertanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya.